Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa setia Jogja TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rina Arum bisa berjumpa dengan Anda tentunya dalam program Anjang Sana Wakil Rakyat. Dan saat ini saya sedang berada di Sekar Mataram. Tentunya nanti akan ada acara pembentukan dan juga pembekalan relawan pemadam kebakaran Redcar Kabupaten Bantul 2022. Seperti apa keseruannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Aparat apa? Kalau aparat ini bisa digunakan secara mandiri. Aparat ini disediakan kalau jenengan atau tempat kerja jenengan ingin membangun sistem proteksi kebakaran. Ini harus menyediakan kayak gini. Aparat ini banyak jenisnya, tapi yang paling umum, yang paling murah, yang paling jenengan mungkin yang jenengan tahu itu jenenge DCP, Dry Chemical Powder. Oh, sangar toh? Ini yang paling murah, yang paling efektif, murah, tapi menimbulkan residu yang banyak. Kalau jenengan semprotke harus segera dibersihkan. Kalau kena alat listrik, pokoknya ada kebakaran alat listrik kita, TV pokoknya, semprot harus segera dibersihkan karena ini punya sifat korosi, bisa menimbulkan karat. Gitu. Ada lagi apar berjenis CO2, karbon dioksida, gitu. Yang lawannya oksigen yo karbon dioksida, itu adalah apa ya, sifatnya alami. Kalau untuk menurunkan kadar oksigen kita pakai gas yang bernama karbon dioksida. Kemudian ada lagi gas cair. Jadi ini di opiak-opiak ini isinya cairan, tapi ini disemprotke isinya gas, metune gas. Kemudian ada langsung ini valve atau katup. Ini yang saya pegang, katup. Ini ada dua katup gitu. Kira-kira yang untuk nyemprot kita tekan ke atas atau bawah? Bawah ya. Pakai ini. Ini tuh penjinjing. Bawah saya. Kemudian ini ada hose atau selang untuk memancarkan bahan yang ada di dalam tabung berupa. Pemirsa, kembali lagi di Anjang Sana Wakil Rakyat dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Jumakir. Beliau adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Apa kabar Bapak? Baik, sehat? Sehat. Iya, alhamdulillah. Dan juga saya sudah bersama dengan Bapak Irawan. Beliau adalah Kabid Damkar dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Bantul ya Pak. Ya, apa kabar Bapak? Selamat siang, Mbak. Iya, oke, baiklah. Dan tentunya senang sekali ya saya bisa berjumpa dengan Bapak Jumakir dan juga Bapak Irawan karena ini tentunya sedang berlangsung suatu acara yang sangat luar biasa, yaitu tentang pembekalan dan juga pembentukan relawan untuk pemadam kebakaran. Iya, Kabupaten Bantul. Iya Bapak, saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Jumakir. Bapak pengen tahu nih sebenarnya maksud dan tujuan dibuat acara ini tuh apa nih Pak? Jadi saat ini Kabupaten Bantul itu kan ada 17 kecamatan. Iya. Kan itu. Ada 75 desa, ada 933 dusun. Nah, ini kan potensi selama ini terkait dengan bahaya kebakaran ini kan cukup lumayan besar kan gitu. Iya. Mungkin dalam sehari, dalam satu minggu itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 kali kan gitu. Kalau dihitung dalam tahun ini sudah hampir 100 lebih kan gitu. Nah, ini sesuatu hal yang sebenarnya juga ketugasan pemerintah kan gitu. Kalau mungkin ini ditangani oleh pemerintah sendiri kan tidak mungkin kan gitu. Benar sekali. Dan makanya pada hari ini kan gitu di Sekar Mataram ini kita nanti akan melakukan pelatihan dan juga pengukuhan. Oh, baik. Ini sebenarnya kegiatan ini sebenarnya sudah dari hari kemarin. Oh, dari kemarin teori, sekarang praktek kan prakteknya. gitu. Prakteknya kan gitu. Dan pasti ini adalah suatu bentuk support ya dari Komisi A DPRD Kabupaten Bantul ya Pak ya. Karena memang sudah ditemukan sehari hampir 5 kali ya kan kita temukan kebakaran dan tentunya akhirnya memberikan solusi adalah dengan membentuk
relawan Relawan. pemadam kebakaran. Nah, saya ingin ke Bapak Irawan nih Pak. Ini kalau untuk pos pemadam kebakaran di Kabupaten Bantul ini ada di mana saja Pak? Iya, terima kasih Mbak. Bisa kami jelaskan untuk di Bantul sampai tahun 2022 ini, Iya. kita sudah memiliki 7 pos pemadam kebakaran. 7 pos Ya. pemadam kebakaran. Jadi 1 pos induk yang berada di Mako BPBD Kabupaten Bantul, Oke. kemudian pos 2 yang ada di sektor Kasian, kemudian yang ketiga di sektor Banguntapan, Iya. kemudian yang selanjutnya ada di sektor Imogiri, Mhm. kemudian ada yang terbaru kemarin di sektor Sedayu dan juga sektor Piungan. Oke, baiklah. Dan sejauh ini nih Pak, pernah nggak sih mengalami suatu kendala? Kadang kita kan pernah mengalami suatu kendala untuk pemadaman kebakaran, entah posisi yang jauh atau seperti apa. Sejauh ini seperti apa Pak? Iya Mbak, jadi untuk pemadam kebakaran sendiri itu kita mendapatkan amanah dari Permendagri, ada SPM yang kita tempuh. Jadi standar pelayanan minimal kita ada ukuran 15 menit untuk mencapai lokasi. Iya. Untuk kendala seperti yang telah kita alami, itu biasanya kita mencapai lokasi itu kadang-kadang lewat kalau belum ada teman-teman yang membantu atau dari relawan yang menyampaikan titik kenal ataupun jalur untuk masuk mobil, karena yang pernah terjadi kita kesulitan masuk lokasi karena dari warga belum siap untuk mengarahkan bahwa jalan tersebut bisa dimasuki oleh armada kami, biasanya gitu Mbak. Iya, dan tentunya dengan dibuat suatu relawan seperti ini, setidaknya bisa mengatasi, membantu kami untuk mencapai SPM 15 menit tersebut. Iya. Nah, Bapak Jumakir, untuk pesertanya atau relawan ini memang semua orang bisa ikut ataukah hanya orang-orang terpilih saja, Pak? Sebenarnya semua orang boleh ikut kan gitu. Jadi sebenarnya semua masyarakat di Kabupaten Bantul ini kan boleh ikut dalam kegiatan ini kan gitu. Karena memang ini juga permasalahan kan permasalahan tidak bisa ditangani oleh pemerintah. Ini juga masyarakat semua kan gitu. Jadi boleh. Boleh, semuanya boleh ya? Semuanya boleh kan gitu. Baiklah. Tapi kadang kan ada yang memang harus memiliki persyaratan-persyaratan ya Pak ya. Ternyata ini boleh, jadi masyarakat siapapun boleh menjadi relawan untuk pemadam kebakaran karena juga ini untuk kita semua ya Pak ya. Nah, untuk nanti Bapak Irawan, nanti akan ada simulasi pastinya. Betul, persiapannya apa aja nih Pak? Ya, untuk simulasi Mbak, kita memang sengaja kepada relawan yang kita bentuk itu menyasar ke permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Iya. Seperti penanganan kebocoran gas atau kompor itu kan paling sering terjadi karena kepanikan mereka kadang-kadang salah penanganan. Kalau kebakaran gas malah disiram pakai air, harusnya tidak boleh. Nah, nanti kita lebih ke arah praktek sederhana di mana teman-teman relawan bisa menyelesaikan sebelum kami bisa datang. Gitu. Jadi pemadaman kebakaran ringan yang kita kenalkan nanti, termasuk penggunaan APAR juga. Baiklah, berarti nanti untuk simulasinya lebih ke kebakaran ringan dulu ya Pak ya. Karena di lingkungan kecil dulu yang akan kita berikan arahan setidaknya seperti itu. Karena kalau kita mau terjadi amit-amit ya Pak, jangan sampai gitu ya. Tabung gas seperti itu udah panik duluan Pak, iya kan. Niat hati pengen ngambil mungkin handuk yang basah seperti mau justru air 1 ember ya kan, niat hati pengen ambil air justru mungkin minyak yang keambil seperti itu. Yang jelas sebenarnya yang penting pertama adalah jangan panik. Seperti itu. Nah, kalau untuk di Kabupaten Bantul nih Pak, kan banyak sekali kecamatannya ya. Nah, ini untuk sementara ini apakah baru 1 titik aja atau sebelumnya memang sudah ada titik-titik yang lain untuk acara seperti ini, pembekalan? Sebenarnya sebenarnya sudah hampir di 75 desa pun sudah ada kan gitu tim relawan itu. Cuman ini yang mau tidak mau kan harus ada penambahan SDM dari teman-teman pengetahuan kan gitu. Dan ini kita pun juga kemarin sudah ada hari ini dan besok mungkin di tanggal 29 30 kita juga akan di Sedayu kan gitu. Oh, juga akan di Sedayu. Nah, pastinya juga tidak hanya untuk skala kecil ya Pak ya diharapkannya. Nah, untuk skala besar nih, harapannya apa nih Pak untuk pembekalan dan juga pembentukan relawan pemadam kebakaran Pak? Jadi kita berharap saat memang terjadi permasalahan ini, masyarakat kan juga harusnya tidak usah galau ataupun was-was kan. Kita harus semua tenang kan gitu. Harus semua tenang. Karena kalau kita tidak tenang ya akhirnya malah jadi lebih parah kan gitu lah. Inilah sesuatu hal yang nanti dari teman-teman relawan yang hari ini kita undang ini harus bisa mensosialisasikan kepada masyarakatnya kan gitu. Benar sekali. Dan juga ini Mbak, jadi teman-teman BPBD ini pun ataupun masyarakat Bantul
Ini yang kemarin terjadi tanggal apa pas peringatan 17 Agustus, mereka pun mengundang teman-teman Damkar dalam rangka memperingati untuk pelatihan ini kok. Oh iya kah? Iya, Oh, kan itu. Iya. Jadi karena mau tidak mau ini juga harus dilakukan. Iya. Dilakukan benar di sekali. masing-masing dusun itu kan. Benar sekali. Biar Jadi sama-sama mereka paham. iya, sama-sama paham dan tentunya diharapkan itu skala besar untuk teman-teman relawan ini bisa memberikan informasi Iya, dan juga informasi, edukasi kepada lingkungan Lingkungan sekitarnya sekitarnya, seperti itu. Pemirsa, baru saja saya berbincang-bincang dengan Bapak Jumakir dan juga Bapak Irawan. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Pemirsa, tentunya masih di Anjang Sana Wakil Rakyat dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Parjo ya Pak ya. Bapak Parjo ini beliau adalah Lurah Bangunjiwo. Apa kabar Bapak? Ya, kabar baik Mbak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, harus sehat, harus semangat ya Pak Iya, ya. Mbak, betul. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan Bapak Jumakir. Beliau adalah Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Bapak, ini tempatnya kok indah banget Pak. Jujur ini saya baru pertama kali datang ke Sekar Mataram. Iya. Ya kan biasanya kan cuman datang untuk cari-cari dekorasi buat di rumah, kekasongan, dan ada salah satu kuliner di sini ya kan. Ternyata saya semakin jauh ada banyak sekali tempat-tempat kuliner, salah satunya adalah Sekar Mataram. Ya. Mungkin boleh dong Pak dijelasin kepada pemirsa yang ada di rumah, ini tempatnya ada di mana, ada apa aja Pak di sini, monggo silakan. Ya, Mbak Rena ya. Jadi ini Sekar Mataram ini, tempat ini kita buat yaitu untuk tempat terbuka untuk masyarakat, dan ini kita jadikan usaha, unit usahanya BUMDes ya. Di sini ada berbagai macam kuliner gitu. Kemudian di sini juga biasa digunakan untuk tempat wedding ya, resepsi ya, dan acara yang lainnya ya. Jadi masyarakat di Bangunjiwo ini kan cukup banyak jumlahnya, ada 30.000 ya. Ini membutuhkan tempat yang terbuka seperti ini untuk acara-acara tertentu Mbak. Benar ya, jadi sekali. ini memang kita buat untuk fasilitas masyarakat di Bangunjiwo ini agar bisa menikmati kuliner, kemudian juga menikmati pemandangan yang cukup indah ya, banget Mbak, Pak. Ya, Panas jadi sekali. bisa nyantai di sini, begitu Mbak ya. Iya, terlebih juga untuk wisatawan ya. Betul, Sekarang untuk wisatawan. Bantul itu punya banyak sekali tempat-tempat potensi untuk wisata kuliner ya kan betul, Pak. Mbak. Kadang kita kalau ingin makan tidak hanya kenyang di perut saja, pengennya mata itu juga kenyang, Betul, pengennya Mbak. juga Ya. jadi refresh ya Pak ya. Karena selain untuk wedding pastinya juga bisa untuk tempat rapat ya Pak Betul, ya. untuk rapat-rapat bisa Mbak sini Mbak, dari instansi-instansi bahkan dari
DPR ini juga DPRD Bantul sering menggunakan tempat ini untuk acara-acara sosialisasi, rapat dan sebagainya. Terlebih sekarang ini adalah digunakan untuk sebagai tempat pembekalan dan juga pembentukan relawan pemadam kebakaran di Kabupaten Bantul. Ini menjadi suatu pilihan yang tepat loh Pak. Iya kan, dimana nanti pemirsa Jogja TV tentunya bisa tahu, oh ternyata ini diadakan di suatu tempat yang ada di daerah Bantul. Tempatnya sangat bagus, tidak hanya untuk tempat makan saja, tapi juga bisa digunakan sebagai tempat simulasi ya Pak ya. Ya Pak, kalau kita berbicara tentang pembekalan dan juga pembentukan relawan untuk kebakaran, pemadam kebakaran nih Pak, di Bangun Jiwa sendiri nih Pak, untuk sejauh ini kasus-kasus yang sering ditemui kebakaran apa aja nih Pak? Ya, ada beberapa kasus yang terjadi Mbak. Jadi memang Bangun Jiwa ini dengan dibentuknya ini relawan damkar ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada BPBD Kabupaten Bantul tentunya ya. Ini potensi kebakaran di Bangun Jiwa itu boleh dikatakan ya cukup tinggi karena banyaknya pengusaha-pengusaha dari mebel yang tulisnya ada pengusaha mebel di Bangun Jiwa ini yang menyimpan barang-barangnya berupa kayu dan sebagainya itu potensi kebakarannya cukup tinggi dan pernah terjadi juga Mbak. Jadi memang di Bangun Jiwa ini ada mulai dari sebelah timur Kasongan sampai Petung sana itu banyak sekali gudang-gudang yang menyimpan barang-barang rawan kebakaran. Jadi memang tepat kalau Bangun Jiwa ini dibentuk yaitu relawan damkar. Dan akhirnya juga Bapak Jumakir nih ya, sekretaris dari Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, akhirnya bisa bersinergi dan juga berkolaborasi. Ini gimana Pak perasaannya? Ya saya senang Mbak, ya saya selaku lurah ya ini yang bertanggung jawab di Bangun Jiwa ini senang ini jadi adanya fasilitasi melalui Pak Dewan Pak Jumakir ini untuk Bangun Jiwa pembentukan damkar ini ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Pak Jumakir ya. Ini semoga nanti ke depan ini relawan-relawan kita ini memang semakin semangat gitu ya. Benar gitu sekali. Nah untuk Bapak Jumakir nih Pak, nanti kan ada pengukuhan nih Pak. Nah nanti untuk pengukuhannya kan seperti apa nih Pak dari relawan? Jadi nanti dalam pengukuhan ini mau tidak mau saat ini kan kita bentuk, kita kukuhkan. Nanti mau tidak mau juga nanti harus ada SK dari kelurahan kan gitu, terkait dengan relawan ini. Biar sama-sama nanti relawan di Kabupaten Bantul ini kan biar sama-sama bisa bekerja dengan maksimal kan gitu. Berjiwa sosial dengan maksimal kan gitu. Mungkin dengan pamannya ada beberapa kegiatan anggaran dari pemerintah daerah lewat BPD ataupun mungkin juga dari karena desa juga punya anggaran APBDK ya ini kan juga bisa dialihkan ke situ untuk kegiatan-kegiatan teman-teman relawan. Oke, baik, dan tentunya juga support untuk operasional ya Pak. Itu sangat penting banget ya Pak ya. Nah tentunya nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih buat Bapak Jumakir, terima kasih buat Bapak Parjo. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Bapak, monggo untuk pemirsa yang ada di rumah. Bapak Jumakir dulu silakan Bapak. Dengan di Kabupaten Bantul ini kita berharap kepada masyarakat kan gitu. Ini mau tidak mau saat memang terjadi kebencanaan kan gitu. Ini harus tenang kan gitu. Apalagi terkait dengan kebakaran ini kan gitu. Kalau kita tidak tenang akhirnya malah jadi lebih melebar kan gitu. Sebenarnya kalau ada situasi kebakaran terkait dengan bocornya kompor gas ataupun kalau kita tenang itu sebenarnya simpel selesai kan gitu. Nah ini yang harus kita tekankan kepada masyarakat kita karena memang lingkup kecil itu keluarga. Kalau memang nanti keluarga kita kuat, ya kalau memang ada kejadian yang di luar kayak yang mungkin gedung ataupun gudang lah, ini semua teman-teman masyarakat bisa membantu itu kan gitu. Baik, benar sekali. Yang penting adalah tenang, jangan gidu ya Pak ya. Kadang gidu itu mah justru bikin semakin melebar untuk kebakarannya ya. Dan monggo Bapak ada yang ingin disampaikan buat pemirsa yang di rumah. Jadi kami sampaikan yang pertama ini memang nanti untuk relawan damkar ini akan segera kita buatkan SK lurahnya Mbak kita akan tindak lanjuti ya. Kemudian juga insya Allah nanti kita anggarkan pendanaan paling tidak operasional ya dari anggaran kelurahan ya. Ini yang selama ini relawan FERB itu juga sudah kita berikan fasilitas dana untuk operasional. Nah, ini nanti untuk damkar ini kita tambahkan lagi biar nanti rekan-rekan yang dari relawan ini nanti bisa
bekerja sebagai relawan itu ya tenang itu maksimal itu ada biaya operasionalnya untuk pertemuan dan sebagainya itu ya. Jadi masyarakat khususnya di Bangunjiwo, saya mohon juga tadi sudah disampaikan ya bahwa apabila terjadi kebakaran itu jangan panik ya. Biasanya yang sering itu kebakaran dari kompor ya. Nah, kompor lah ini biasanya panik. Nah, makanya adanya relawan damkar ini ya, ini sangat membantu untuk masyarakat di Bangunjiwo ini. Kok ibu-ibu ada yang mungkin tadi yang ikut relawan? Ada. Oh, ada. Ya. Karena kalau permasalahan dapur kompor itu kan nggak jauh-jauh dari ibu-ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Parjo selaku Lurah dari Bangunjiwo. Terima kasih Bapak Jumakir selaku Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Dan nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Pemirsa, tentunya masih di Anjang Sana Wakil Rakyat dan saat ini saya sudah bersama dengan ada Mas Agil Dwi Raharjo. Beliau ini adalah Ketua FPRB Bangunjiwo ya Mas ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Iya. Sehat selalu. Sehat selalu, semangat selalu ya. Dan tentunya juga sudah ada ini Mas Bambang Hermanto ya Mas ya. Oh, Herawanto. Jadi beliau ini dari FPRB Taman Tirto ya Mas ya. Gimana kabarnya Mas? Baik. Sehat. Baik, sehat ya. Kita kayaknya udah cocok ini ya, bajunya merah-merah semua. Senada, seirama. Oh, seirama ya. Kita kayaknya sejiwa juga nih untuk membuat Bangunjiwo juga untuk tentunya bisa mempercepat yang namanya pencegahan kebakaran ya. Nah, Mas tentunya kan saat ini lagi ada kegiatan untuk pembekalan dan juga pembinaan relawan pemadam kebakaran yang ada di Bangunjiwo. Saya ingin tanya dulu dengan Mas Agil. Mas Agil, sebelumnya nih, udah pernah nggak sih ada acara yang serupa atau kegiatan yang serupa pernah diberikan pembekalan? Kalau dari FPRB Bangunjiwo sendiri sudah pernah, tapi sudah sangat lama, kurang lebih 5 tahun yang lalu kita pertama kali mendapatkan pelatihan materi tentang kebakaran, tapi lebih spesifik ke penanganan ketika mengurangi dampak api. Oh, dampak api agar tidak membesar seperti itu. Iya, udah 5 tahun yang lalu otomatis sepertinya agak sedikit lupa ya Mas ya. Dan alhamdulillahnya sekarang tentunya ini adalah kolaborasi dari Komisi A DPRD Kabupaten Bantul dengan Bapak Lurah dan juga tentunya dengan relawan masyarakat sekitar dari Bangunjiwo akhirnya bikin suatu kegiatan ya Pak ya. Dan pastinya ini bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Bangunjiwo. Nah, untuk kegiatan hari ini nih, untuk Mas Bambang saya ingin nanya, kegiatannya apa aja Mas? Untuk kegiatannya di hari kedua ini sangat berkesan kita untuk kegiatan karena sangat bermanfaat ya Mbak, karena apa, di wilayah kita ini padat penduduk, sehingga kita dari relawan juga ini kita butuhkan untuk kemampuan penanganan yang sifatnya kebakaran di lingkungan yang sangat padat, sehingga mobil ataupun damkar ini sempat kesulitan ya, untuk penanganan yang pertama kita semaksimal mungkin dari relawan. Iya, karena kadang juga akses sangat sulit ya Mas ya, mungkin kendala karena jalan yang sempit seperti itu ya, dan akhirnya tentunya dengan adanya pembekalan relawan ini setidaknya bisa mencegah terlebih dahulu ya Mas ya. Kalau di Taman Tirto sendiri, sebenarnya kebanyakan kasus yang terjadi kebakaran apa aja nih Mas? Kalau di Taman Tirto sebetulnya ada gudang juga pernah sih, terus dari
dapur, Oh, untuk dapur. kompor Nggih. itu juga pernah, tapi belum sampai menjadi besar sudah bisa ditangani. Iya, terus kalau untuk hari pertama kemarin nih Mas, kegiatannya apa? Ini kan hari kedua kan kita simulasi ya. Iya. Terus simulasi untuk hari pertama kemarin kegiatannya Untuk teori. teori, jadi banyak materi yang diberikan Nggih. untuk kemarin hari pertama. Iya, kalau untuk Mas Ragil nih Mas, di Bangun Jiwa sendiri, biasanya kebanyakan kasus-kasus nih yang didapatkan apa nih Mas tentang seputar kebakaran? Kebakaran. Iya. Terakhir kasus di Bangun Jiwa itu adalah kebakaran gudang oven kayu. Oh, yang oven itu kayu. memang proses Oke. pengerjaannya cukup lama, baik dari proses pemadaman, pendinginan, karena Iya. itu tumpukan kayu jati, dan itu dari dari siang sampai menjelang maghrib itu baru selesai. Oh, baru selesai. Nggih, tapi kalau kasus terkait dengan rumah untuk jangka waktu sekitar 2 tahunan ini belum ada, alhamdulillah belum ada. Cuma memang mendominasi kasus kebakaran pabrik ataupun gudang. Pabrik seperti atau itu. gudang ya, terlebih kan di daerah sini kan lebih berhubungan dengan kayu, seperti itu anyaman-anyaman yang mudah kebakar ya Mas ya. Nah itu untuk kasus yang kebakaran gudang oven kayu nih Mas. Akhirnya sebelum pemadam kebakaran datang nih Mas, seperti masyarakat sekitar apa yang dilakukan nih Mas? Kemarin yang kita kan juga dapat informasi juga dari lewat RT waktu itu. RT menghubungi kami EPRB dan kita juga langsung menghubungi pihak Damkar, walaupun sebelumnya Damkar sudah mendapat informasi. Jadi kita juga langsung ke sana membantu ya seadanya yang bisa kita lakukan, minimal untuk warga yang tidak berkepentingan untuk tidak mendekat, dan nanti kita asesmen ketika ada korban dan yang lainnya seperti itu. Nah, jadi ini langkah-langkah minimal saja Mbak yang kita berikan. Oh iya, benar sekali. Ini untuk pesertanya yang menjadi relawan berapa nih Mas? Untuk 2 hari ini ya? 30. Oh, total 30-an. Mayoritas cowok ya Mas ya? Iya. Ada satu cewek ya, Oh, ada satu perempuan ya. Sebenarnya nih Mas, kalau ditanya tentang kebakaran yang mencakup rumah tangga, dapur, apa sih yang harus pertama kali kita lakukan Mas? Dapur sih sebetulnya kadang-kadang kelalaian. Kelalaian. Ya. Kadang baru posisi masak, ada tetangga yang di depan mungkin tinggal keluar sehingga lupa bahwa beliau sedang mengerjakan sesuatu di dapur, sehingga muncullah menimbulkan ada titik-titik api. Selain kelalaian, mungkin bisa saya tambahkan terkait dengan perawatan yang minim, perawatan pengecekan kompor dan yang lainnya. Terkadang Itu harus ya Mas ya? Iya, harus berkala tuh Mbak kalau seperti itu. Terkadang kalau kita warga masyarakat dan mungkin ibu-ibu dan tidak menutup kemungkinan juga bapak-bapak gimana, yang penting kompor nyala, udah selesai habis ganti gasnya, tanpa mungkin sedikit dikesampingkan untuk mengecekkan peralatan-peralatan seperti itu. Iya, berarti memang harus perawatan yang pertama. Terus yang kedua ya jangan ditinggalin lah ya kalau lagi masak, mau ada sinetron, mau ada tetangga ngajakin ngobrol ya kan, jangan ditinggalkan. Lalu yang ketiga yang pasti jangan panik ya Mas ya. Nah pertama yang harus dilakukan tuh sebenarnya apa sih Mas ketika terjadi jangan sampai ya kebakaran untuk kompor gas mungkin? Yang pertama memang kita harus mengecek berkala untuk peralatan kompor itu, termasuk dari serang regulator dan sebagainya, sehingga tidak ada indikasi kebocoran. Itu langkah-langkah pertama yang mungkin nanti kita sampaikan ke warga itu untuk kita bisa memberikan sedikit edukasi seperti itu. Dan kadang kita juga harusnya tahu ya Mas, karena kalau bocor gasnya kan udah kecium baunya. Berarti memang langkah pertama harus dikeluarkan tabung gasnya ya Mas ya, kalau seperti itu ya. Mungkin regulator harus segera dicopot, harus berani sebetulnya, karena dimatikan ya. Oke, baiklah. Dan untuk 2 hari ini memang sudah pas ya Mas ya. Pembekalannya udah banyak banget ya Mas ya. Oke, baiklah. Dan pastinya juga ilmunya sudah banyak ya. Atau mungkin ada ide atau masukan gitu, mungkin diadakannya 3 hari, 4 hari gitu Mas, nggak cuma 2 hari. Yang jelas harapan dari kami sifatnya berkala, artinya tidak hanya sebatas ini, dan nanti dari pihak pemerintah juga mengontrol. Artinya ketika sudah dilatih harus ada pengecekan. Program kerja dari FPRB sendiri ketika sudah dilatih kan tentunya harus ada, misal sosialisasi di tingkat PKK, pedukuhan dan lain sebagainya. Ketika hanya ini sebatas pelatihan dan dari FPRB sendiri tidak ada gerakan untuk langkah-langkah
edukasi dan lain sebagainya, saya kira juga kurang percuma maksimal ya juga, Mas percuma. ya, benar sekali. Baik, tentunya terima kasih buat Mas Agil dan juga Mas Bambang, teman-teman juga terima kasih ya. sama-sama. Mohon maaf nih waktunya sudah mepet sekali, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan ya. Pokoknya sukses, semoga pelatihan ini bisa berjalan lancar. Amin. Dan semoga juga nanti semakin mempercepat untuk pencegahan kebakaran yang terjadi di khususnya pemukiman ya Mas ya. Amin. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, tentunya kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus Anjang Sana Wakil Rakyat di setiap episodenya. Dan tentunya semoga dengan adanya kegiatan pembinaan dan juga pembekalan untuk relawan pemadam kebakaran yang ada di Kabupaten Bantul, khususnya di Bangun Jiwa ini, bisa mempercepat untuk penanggulangan kebakaran khususnya di pemukiman. Saya Rena Arum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Sedia membantu pelaksanaan pencegahan. Siap sedia membantu pelaksanaan pencegahan Dan penanggulangan kebakaran. 3. Siap sedia melakukan pemadaman dan penyelamatan. 4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran. 5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas. Apakah Redcar ada di hatimu?